Teman-teman tahu nggak bahwa sebenarnya kita itu di ada dua pikiran yang ada di dalam diri kita ya, dalam setiap manusia ada pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Yang mana pikiran sadar itu menentukan dalam setiap keputusan itu sebesar kurang lebih 12% dan sisanya adalah alam bawah sadar yaitu 88% ya. Nah, semua tentang keputusan pembelian itu sebenarnya lebih banyak ada di pikiran alam bawah sadar yaitu 88%. Nah, jadi kalau kita menjelaskan mengenai fitur-fitur produk dan mengenai diskon yang termurah atau fitur-fiturnya gitu ya, itu hanya masuk ke calon pembeli Anda yaitu di secara logika yaitu di pikiran sadarnya. Terkadang kita sebagai sales atau sebagai penjual ya, itu berpikir kenapa sih calon pembeli ini nggak mau milih produk saya, padahal yang saya berikan adalah yang sudah yang terbaik ya dibandingkan dengan merek-merek yang lain gitu. Nah, tahukah kalian ya bahwa sebenarnya eh, calon pembeli kita itu, bahkan kita pun sendiri juga sama ya, mempunyai perilaku bahwa pembelian itu ditentukan oleh sebagian besar adalah pikiran bawah sadar, yang mana yang tadi saya jelaskan itu ada 88%. Nah, pikiran bawah sadar itu apa aja sih? Nah, pikiran bawah sadar itu meliputi yaitu perasaan, kemudian tidak logis, self talk ataupun persepsi ya di masa lalu. Visualisasi apa yang harus kita lakukan atau apa sih yang disebut dengan visualisasi? Saya akan jelasin dulu ya tentang visualisasi itu apa. Jadi visualisasi itu adalah membayangkan. Jadi kita semuanya, setiap manusia itu bisa membayangkan kejadian yang akan terjadi. Jadi misalnya nih uh, terkait dengan yang tadi ya, kita mau menemui customer tersebut. Nah, di dalam pikiran kita itu kemudian tiba-tiba muncul uh, dalam hati kecil kita dan di dalam imajinasi kita muncul, aduh nanti jangan-jangan kalau ditolak gimana, aduh nanti kalau tiba-tiba dia nggak jadi mau beli dengan aku gimana, aduh tiba-tiba kalau misalnya saya udah nawarin terus saya tiba-tiba di-cut gimana. Nah, jadi di dalam pikiran kita itu sudah muncul berbagai kata-kata. Kita lanjutkan lagi ya tentang pengaruh perilaku dari manusia yang mana dari 88% dari alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu seperti teman-teman tadi udah dengar ya penjelasan saya sebelumnya, itu ada pengalaman, kemudian audio eksternal. Nah, pengalaman itu apa? Yaitu ya pengalaman apa yang sudah dialami di masa lalu oleh si calon pembeli ya, mulai dari dia kecil sampai dia dewasa. Nah, kemudian audio eksternal itu apa? Audio eksternal itu adalah bisa jadi berupa nasihat dari orang tua ataupun buku-buku yang sudah pernah dia baca atau dia pernah mendengarkan audio gitu ya, atau dari visual yaitu dari tokoh ataupun public figure yang dia idolakan gitu ya, dan itu tertancap gitu ya di perasaan. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa perasaan itu mempengaruhi 88% dalam pembelian gitu ya. Jadi semua hal ini yang tadi saya jelasin, jadi pengalaman, induksi eksternal tadi itu meyakini dalam membuat sesuatu hal yang diyakini oleh si calon pembeli kita. Nah, makanya pernah nggak kita menawarkan sesuatu yang bahkan sebenarnya jauh lebih murah atau bahkan lebih uh, taruhlah bukan sesuatu yang lebih murah ya, sesuatu yang lebih bagus. Contohnya adalah misalnya nih si kita menjual vitamin gitu ya, menjual vitamin untuk supaya dia jauh lebih fit. Nah, tapi si calon pembeli kita itu mempunyai keyakinan bahwa dengan produk herbal dia itu lebih sehat karena
kalau vitamin itu mengandung bahan kimia, sedangkan produk herbal itu lebih apa namanya ya, eh, apa namanya, menurut keyakinan dia itu herbal itu jauh lebih bagus. Nah, sehingga eh, kalian yang menawarkan produk berupa vitamin ini kan kimiawi ya, walaupun itu sebagus apapun dan kalian tawarkan ke orang yang punya eh, pengalaman dan hal yang diyakini adalah bahwa produk herbal adalah is the best bagi dia gitu ya, berdasarkan pengalaman masa lalu ataupun apapun yang dia dengar gitu. Jadi produk vitamin Anda juga nggak akan berguna, nggak akan dibeli oleh dia gitu loh. Teman-teman pernah lihat nggak? Nggak usah jauh-jauh deh, contohnya saya ya gitu. Jadi karena pembelian itu adalah didasarkan dari, kebanyakan adalah karena dari perasaan. Jadi contohnya saya sendiri gitu ya, jadi mengkoleksi tas, bahkan sepatu ataupun jam itu lebih dari 10 gitu. Jadi kalau dipikir sih sebenarnya nggak logis gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang bahwa kita sebagai sales itu kalau mau winning rate-nya lebih besar itu jangan terlalu logis-logis amat gitu loh ya. Jadi kita harus masuk ke perasaannya mereka gitu. Nah,